Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima, mudah-mudahan menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita melanjutkan kajian kita masih di bab Kaifatus Sholih, bagaimana kita sholat. Di pekan sebelumnya kita sudah membicarakan tentang syarat sahnya sholat, kemudian rukun sholat, kemudian wajib sholat, sama sunnah sholat yang belum nggih. Atau sunnah sholat juga sudah nggih? Belum nggih. Nah, sekarang kita masuk ke rinciannya dulu nggih, sebagian. Ini rinciannya mau rinci banget apa rinci setengah? Kalau rinci banget itu ya butuh waktu tentu saja. Kita masuk ke syarat wajib nih. Syarat wajib kemarin ada berapa? Syarat wajib sholat ada. Syarat wajib bukan wajib sholat nih. Syarat sahnya kan ada dua, yaitu syarat sahnya sholat dan syarat wajib sholat. Nih. Ada tiga, betul. Nama mawon? Muslim, akil, balik. Iya, betul. Islam, balik, dan tamyiz. Islam, balik, dan tamyiz. Nah, sekarang kita memperdalam yang pertama, yaitu Islam. Nanti kita berikutnya akan membahas tentang suci dari hadas, perbedaan hadas dengan najis itu apa, kemudian termasuk ukuran masuk waktu itu apa, kemudian menutup aurat itu yang bagaimana, suci badan, pakaian, dan tempat itu dari masjid yang bagaimana, nanti kita rinci insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke syarat pertama, menikah syarat wajib sebagai seorang muslim. Berarti yang punya kewajiban menjalankan syariat sholat itu orang Islam. Meskipun orang non-Islam juga mendapatkan dosa akibat meninggalkan sholat. Ini perlu dipahami. Jadi kalau orang Islam dihukum karena meninggalkan sholat, terlebih orang non-Islam juga dibebankan hukuman akibat tidak sholat, meskipun kalau sholat tidak diterima. Kan kasihan banget, Bang. Kasihan banget. Nah, berarti kalau kita ingin sholatnya sah secara hukum fikih, kita harus menjaga keislaman kita. Gini Pak, karena ini syarat. Syarat diterimanya sholat, syarat sahnya sholat, salah satunya adalah syarat wajib, yaitu beragama Islam. Berarti kita harus selalu Islam loh. Gini Pak, gitu. Agar sholat kita diterima, agar sholat kita sah. Maka ini penting dipahami. Ini saya katakan, ini pembelajarannya agak detail berarti kalau begini, supaya jenengan pemahamannya lebih komprehensif. Dan ini jarang dibahas, jarang. Ini biasanya hanya di pondok-pondok. Saya dulu di Mahat termasuk yang agak rajin untuk mengeksplor. Jadi kalau saya dikasih materi satu halaman, maka bacaan saya bisa sampai 50 halaman untuk satu halaman itu. Sehingga menemukan banyak hal yang saya pikir menjadi penting untuk diketahui seluruhnya. Saya sampaikan muqaddimah menjagani Islam yang pertama. Kita tahu, Bapak Ibu Sedoyo, orang menjadi muslim itu dari tiga keadaan. Ini jangan perlu paham ini. Yang pertama, orang non muslim jadi muslim. Ada nggak? Ada. Kita sebutnya dengan istilah mu'alaf. Mu'alaf itu dari istilah mereka itu orang yang masih lemah. Orang masih lemah. Makanya disebut mu'alaf. Caranya bagaimana menjadi muslim?
syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya kan? Maka dengan kalimat itu orang non muslim menjadi muslim. Butuhkah saksi? Butuh saksi bukan? Tidak harus dengan saksi, betul. Meskipun kalau mau dicatatkan di KUA atau di Depak, biasanya kan alasan untuk nikah atau itu orang non muslim jadi muslim alasan nikah, kalau belum tercatatkan atau minimal ada sertifikasi dari takmir masjid maka belum berlaku. KTP-nya masih non muslim kan, itu nggak bisa dinikahkan dengan orang muslim kecuali orang-orang liberal yang sekarang membolehkan katanya non muslim dengan muslim. Itu ya kebangetan ya, kalau nggak belajar itu bahaya banget memang. Jadi sekali lagi, non muslim menjadi muslim dengan syahadatain. Tentu saja mereka mungkin belum sepenuhnya paham tentang konsekuensi atas syahadat, gitu. Kita saja yang muslim baru belajar di usul salasah. Ya kan, kita aja belum, ya kan. Orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal justru paham banget syahadatain, ya kan. Karena orang yang bersyahadat berarti sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Bahasa kita apa? Muslim. Muslim artinya apa? Berserah diri, ya kan? Kita berserah diri, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita menyerahkan diri kita kepada Allah, tunduk patuh juga kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah kita bahas di usul salasah. Ada 4 konsekuensi atas ucapan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di antaranya adalah membenarkan apa yang dibawa. Jadi kalau kita sudah mengucapkan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, berarti kita menyatakan seluruh risalah yang disampaikan Rasulullah benar adanya. Kita yakini betul, kita tidak bakal mengkomplainnya. Pokoknya terima, sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat. Oke. Maka sekali lagi ini sangat penting dipahami. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua, orang menjadi muslim, dia murtad, kembali jadi muslim. Ada yang seperti itu? Ada, banyak ini. Dulu ketika orang zaman susah dikasih mie, yang dikasih baju, pindahlah agamanya. Dan ini di Aceh banyak terjadi. Setidaknya informasi ini disampaikan oleh Koh Stephen almarhum, ya rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan kita itu nggarap sebagian besar Aceh. Ada satu daerah yang banyak diantaranya menjadi non muslim. Karena apa? Nggak punya rumah diberi rumah, nggak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, ya kan? Nggak punya uang dikasih uang, nggak punya makanan dikasih makanan. Ini pentingnya orang muslim yang diberi kekayaan memperhatikan kaum muslimin yang lain. Itu dulu orang-orang punya sebenarnya loh, tapi karena keadaan akhirnya ternyata mereka lebih baik, ya pindahlah. Nah, Koh Stephen itu garap itu banyak banget. Dan di Indonesia kejadian seperti ini sangat banyak. Di kampung saya juga ada kejadian seperti itu, menjadi Kristen gara-gara sekedar cuma mie instan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka inilah keadaan kedua, orang muslim menjadi murtad kemudian menjadi muslim lagi. Ini cara masuk Islamnya bagaimana? Apa cukup istighfar? Syahadatain lagi. Maka dia akan menjadi muslim lagi ketika dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kembali jadi muslim. Perlukah saksi? Tidak harus dengan saksi. Jadi sekali lagi, untuk pencatatan harus dengan saksi. Jadi antara mendatangkan saksi dan tidak mendatangkan saksi itu terkait dengan masalah urusan administrasi pemerintah. Saya ketika ceramah ini ada orang Depak di depan saya, takmirnya orang Depak di salah satu masjid. Ustadz, tolong titip disampaikan, tetap dicatatkan Ustadz, karena kita nggak terima di Depak itu nggak terima kalau nggak ada pencatatan. Secara fikih betul, tetapi kita nggak bisa terima di bahwa dia itu sudah Islam, gitu. Maka didatangkan saksi dan biasanya adalah sertifikat dari masjid, gitu. Sertifikat dari takmir masjid bahwa menunjukkan dia sudah Islam. Jadi ada 2 bagian, gitu. Seperti halnya menikah siri dengan menikah pemerintah, gitu. Sesungguhnya tidak ada kewajiban terkait dengan masalah hukum sah dan tidaknya nikah, tetapi karena kita hidup di negeri Indonesia yang mensyaratkan itu, maka pencatatan dari pemerintah menjadi sangat penting. Berarti nikah siriki yojo, kan gitu. Tetapi bahwa menikahnya secara agama, iya sah, gitu. Kalau kita tidak ingin repot, ya ikuti yang aturan yang ada. Di antara manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada sistem yang diletakkan oleh pemerintah.
Itu keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, seperti kita. Kedua orang tua kita muslim. Perlukah kita bersyahadat? Tidak perlu. Begitu orang tua kita muslim, dua-duanya, maka kita terlahir muslim dengan sendirinya. Kita tidak perlu syahadat. Nah, itu tiga keadaan. Nah, tiga keadaan ini harus kita jagani. Kita harus jagani asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sampai akhir hayat. Dan inilah miftahul jannah kita. Saya datang ke sebuah tempat, nganter anak saya belajar Quran, kemudian biasa kalau nunggu anak-anak pulang itu saya ngobrol dengan wali yang lain. Di tengah-tengah obrolan beliau mengatakan begini, ini penting Bapak Ibu Saudara di ini. Dilalai saya ketemu orang itu mungkin untuk membantu materi ini. Beliau orang pintar ini, salah satu manajer dari orang cukup terkenal di Jogja. Dia punya apa namanya itu? Ya, ini orang terkenal yang jelas, orang terkenal punya pengaruh. Dia manajernya, dia yang mengatur segala macam kebutuhannya. Dan kebetulan beliau ahli di bidang program. Dia bisa dengan kode-kode dia bisa membuat program-program, membuat website dan sebagainya. Beliau mengatakan begini, di dalam dunia perkodingan gitu, ada seseorang namanya Fulan, kalau nggak keliru orang Jerman. Dia membuat software yang software itu digunakan di seluruh dunia oleh para programmer dan free, gratis, tidak mengambil 1 rupiah pun. Padahal itu kalau dipatenkan berapa triliun yang dia dapat hanya dari jual software, tapi digratiskan. Untuk maisahnya, kehidupannya, dia masih kerja di perusahaan lain. Bayangkan, iwo ngapik banget toh. Kita aja muslim nggak kayak gitu. Kita mau nolongin orang pol-polan. Ini orang non muslim punya program yang kalau dijual triliunan nilainya, kalau tidak bisa program jalan kecuali dengan itu, semua orang pakai gratis. Maka para programmer itu, karena ada kelompoknya, ada komunitasnya, mengatakan leh kebangetan men ya Gusti Allah, nek wong kaya ngono kok mlebu neraka. Kata mereka bersepakat setuju, oh, kebangetan men Gusti Allah, nek wong kaya ngono apike kok mlebu neraka ya kebangetan. Sampai di sini kira-kira arah pembicaraan saya ini udah paham belum? Sudah paham nggih? Mosok sih wong kaya Mahatma Gandhi, apike kaya ngono mosok sih finnar. Kenapa orang seperti Bunda Teresa yang baik gitu finnar? Paham sampai di sini nggih? Bahwa itulah miftahul jannah kita. Sebaik apapun kita, sebagus apapun kita, sedermawan apapun kita, kalau kita nggak punya miftahulnya, nggak punya kuncinya, ini kebetulan namanya miftahul jannah ini. Ini kunci surga ini. Masjid kita ini miftahul jannah. Maka tidaklah berguna semua itu. Maka mempertahankan kemusliman kita itu menjadi sangat penting. Berarti mempelajari Islam itu tidak akan pernah keluar dengan mempelajari lawannya. Lawannya apa? Lawannya adalah pembatal keislaman kita. Ini mungkin ada ulama yang menyebut 400 hal yang bisa membuat batal Islam kita. Banyak banget nih. Tapi para ulama menyebutkan di pondok-pondok itu disebutkan ada kitab kecil namanya Nawaqidul Islam. An-Nawaqidul Islam. Nawaqid itu artinya pembatal. Nawaqidul Islam berarti pembatal keislaman kita. Artinya orang kalau melakukan 10 hal ini sesungguhnya dia sudah batal secara hukum Islamnya, yang berarti dia runtuh Islamnya, dia harus syahadat ulang, dia sholatnya nggak kepake. Ini penting banget ini. Ini kalau jenengan nggak belajar, nggak ngerti yang seperti ini, yakin yakin banget nih. Kalau jenengan belajarnya hanya yang takbir akbar, nggak bakal ngerti yang beginian ini. Karena apa? Ini butuh pendalaman sedikit. Makanya sungguh konsep belajar seperti ini itu menjadi pembelajaran yang sangat penting, yang harus dihadirkan di banyak masjid. Kemudian ketahuilah, saya mengajarkan ini bukan dalam rangka untuk menyalah-nyalahkan orang lain, bukan untuk ngejat orang lain. Ini sungguh-sungguh untuk pengetahuan jenengan piyambak. Saya pengetahuan ini tidak pernah saya gunakan untuk mengatakan itu jadi non muslim itu sudah murtad, enggak pernah seperti itu. Mudah-mudahnya mengkafirkan misalnya, ini bahaya banget. Kita belajar ini sebagaimana tujuan awal kita belajar menika untuk menghilangkan
kejahilan kita. Jahil dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan kebodohan kita. Kebodohan kita. Nah, ketahuilah Bapak Ibu sedaya, masuk Islam niku gampil banget ini jadi pegangan ya. Mlebu Islam iki gampang banget. Tapi mengeluarkan dari Islam itu sulit banget. Nah, ini harus jadi pegangan ya. Jadi pegangan tuh ini ya. Supaya nggak jadi ISIS maksudnya. Orang ISIS itu mudah mengeluar dari Islam. Keluar dari Islam berarti halal darahnya, halal hartanya masalahnya. Ya, seperti di Indonesia itu Islam jamaah atau orang sering menyebutnya LDII, ya kan? Itu mengkafirkan semua orang yang di luar firqahnya. Ya. Cuma karena di Indonesia nggak punya kekuatan secara pemerintahan, dia ngumpet dulu, namanya bitonah, ngumpet, boleh bohong istilahnya itu akidahnya. Sekarang sejak 2018 sampai sekarang itu alhamdulillah ribuan yang keluar, ribuan yang keluar. Maka harus kita pahami, belajar akidah seperti ini menjadi penting. Ingat-ingat bahwa masuk Islam sangat mudah, mengeluarkan orang dari Islam itu sangat sulit. Maka kita tidak bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Orang masuk Islam cukup dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak perlu harus mandi-mandi, itu hanya sunnah. Adapun orang setelah masuk Islam disuruh mandi, iya, tapi itu sunnah. Yang membuat dia masuk Islam adalah syahadatnya. Maka sungguh sangat mudah dan tidak boleh ditunda sama sekali, walaupun sesaat berarti kurang dari detik. Begitu ada orang niat masuk Islam, ketemu jenengan, Islamkan dia. Suruh mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa tahu di antara panjenengan nanti ketemu orang seperti itu. Kita tuh mungkin, kita udah belajar seperti ini, dikasih nubuah oleh Allah, berarti ada kemungkinan terjadi sama jenengan. Kalau jenengan tarik ke belakang, kejadian di zaman sekarang itu pasti ada hubungannya dengan masa lalu kita. Contoh, saya ketemu orang sesepuan ini, dia mantan tentara, rajin ke masjid ini orang, rajin ke masjid. Saya perhatikan orang-orang yang dikasih taufik oleh Allah untuk rajin ke masjid biasanya ada perbuatan baik apa di masa lalu. Ingat, kita itu bisa ke masjid bukan karena bisa-bisanya kita, tapi karena rahmat Allah. Allah berikan taufik kepada kita. Gini Pak, kita sepakat di situ nggih? Bukan karena kita rajin, bukan karena kita lebih istimewa dari orang lain, bukan karena kita lebih pintar dari orang lain, bukan. Bener-bener taufik dari Allah membuat kita berangkat ke masjid, rajin ke masjid, mau sholat di masjid, kan seperti itu. Dan ini masih jadi orang sedikit, gini Pak. Iya, masjid itu cuma sedikit banget yang datang dibandingkan jumlah ketika tahlilan. Orang tahlil itu bisa berangkat semua loh, satu kampung, ya kan? Tapi ke masjid sedikit banget. Padahal yang sunnah yang mana? Sholat di masjid. Tetapi mengapa seperti itu? Karena memang taufik itu nggak mudah, dan biasanya taufik muncul dari kebaikan amal soleh di masa lalu. Maka ada istilah wal akibatul lil muttaqin, akibat yang baik dari orang-orang yang bertakwa. Ini penting banget ini. Maka menjaga ketakwaan setiap waktu itu penting. Tidaklah kita melaksanakan sholat Jumat kecuali untuk meningkatkan ketakwaan kita. Pasti yang namanya khutbah Jumat, pengkhotbahnya pasti mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena memang ini wasiat dan rukun. Seseorang yang tidak mengingatkan ini dalam sholat Jumatnya batal itu sholatnya, karena adalah rukun. Maka menjadi khotib Jumat juga perlu ilmunya, Jadi masuk Islam itu begitu mudah dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi keluar dari Islam sangat sulit. Jadi bahkan pada beberapa kasus orang masuk Islam tidak harus dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ande orang ini benar-benar dituntun raiso, lagi ngomong nggak kenal Islam, tapi dia sudah melihat niat masuk Islam, kok ngomong angel banget. Cukup dengan bahasa dia, kita pandu, kita ucapkan dalam bahasa Arabnya, kemudian kita artikan, dia suruh bahasa Arabnya, cukup dia menjadi Islam gitu. Maka ketika sholat pertama pun dia sholat, karena begitu Islam harus punya kewajiban sholat toh.
Sholatnya cukup hanya dengan la ilaha illallah atau subhanallah atau yang dia bisa. Hanya bisanya Allah, Allah, Allah sepanjang sholat sudah sah buat dia sambil belajar. Maka di sini ada istilah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang tidak mau belajar ad-dallin, tersesat. Sudah jadi muslim nggak mau belajar ad-dallin. Makanya banyak ad-dallin ini, banyak ini. Orang-orang yang nggak mau mengupgrade dirinya, nggak mau belajar itu dia terjebak di dalam kesesatan. Begitu banyak orang yang melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Nah, di antara yang menakjubkan Bapak Ibu sedaya terkait dengan masuknya Islam kita, di antara yang menakjubkan adalah kita tidak boleh menunggu walaupun sesaat. Ini saya katakan menakjubkan, kenapa? Karena memang terkait dengan keselamatan dunia dan akhirat seseorang. Maka sampai-sampai Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa Imam Nawawi? Yang menulis buku Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah bahas di hadis pertama kemarin. Kemudian menulis Riyadhus Shalihin yang dibahas di banyak masjid. Beliau mengatakan, ini mazhab Syafi'i, dalam kitab Raudhut Thalibin, mazhab Syafi'i, di bab Riddah. Bab Riddah itu bab tentang orang-orang yang murtad. Beliau mengatakan, walau dan seandainya qala kafiri li muslim, walau dan seandainya qala berkata kafirin seorang kafir li muslim kepada seorang muslim, uridul Islam, terangkan kepadaku tentang Islam. Dia berarti tertarik dengan Islam. Ini apa nggih? Tolong dong jelaskan kepada saya Islam. Pak Eko, tolong terangkan ke saya Islam. Kemudian jenengan mengatakan hatta aro, tunggu yo sebentar. Si yo, itu kira-kira begitu. Hatta aro. Kemudian au isbir ilal qad, atau sabar ya sampai besok ya. Aku masih punya urusan. Maka orang itu dihukumi kafir. Orang yang mengatakan seperti menunda itu dihukumi kafir. Saking menakjubkannya, nggak boleh menunda orang mau jadi Islam. Kita yang muslim ditanyai orang mau masuk Islam, kita mengatakan hatta aro, entar saya ada urusan, atau au isbir, sabar yuk ilal qad, sampai besok. Maka orang yang mengatakan seperti itu dia kafir. Bayangin, saking menakjubkannya bahwa masuk Islam itu nggak boleh ditunda sama sekali. Makanya dengan udah punya pengetahuan, berhati-hati. Ini di mazhab Syafi'i. Tidak semua mazhab mengatakan hal sedemikian. Ini di mazhab Syafi'i. Au talaba ardul islamin wa'id, atau dia datang kepada orang penceramah atau khotib. Fakola, kemudian dia mengatakan, ini dia ada orang lagi ceramah, atau lagi di mimbar. Orang itu mengatakan, terangkan saya, tolong bantu saya mau masuk Islam. Dia mengatakan, fakola ijlis ila akhir majlis, duduk sampai rampung ya majelisnya. Maka orang yang mengatakan itu, penceramahnya itu dihukumi kafir. Bayangin, saking pentingnya tidak boleh menunggu walaupun sesaat untuk masuk Islam. Terlebih kita yang muslim, berarti jaga nih jadi muslim itu harus setiap waktu. Berarti kita harus menghindari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal sepanjang hidup kita agar kualitas muslim kita tuh bagus. Sampai di sini sangat dipahami nggih? Bayangin, belajar sholat itu dari syaratnya saja sudah begini. Makanya pantas toh sholat itu menjadi yang pertama dihisab. Yang jikalau baik sholatnya, maka baik seluruhnya. Jikalau buruk sholat, buruk seluruhnya. Paham sampai di sini Bapak Ibu Saudara? Mengapa begitu? Mungkin jenengan dulu berpikir waktu SD SMP, oh kok iso toh? Masa sih guru-guru sholat dapik kabeh, guru-guru sholat dielek kabeh? Pernah nggak kepikir seperti itu? Bayangkan syaratnya aja udah begini nih. Ini pentingnya kita belajar detail Bapak Ibu Saudara. Dan ini kalau di kajian-kajian akbar tematik nggak akan ketemu beginian. Kenapa? Butuh detail. Nerangin yang tablik akbar gimana? Ngokeh banget. Nawaqidul Islam satu adalah bingung gimana, mumet mau. Sampai di sini sangat dipahami nggih? Sangat dipahami. Kemudian bahkan di dalam kitab masih mazhab Syafi'i ini, Kifayatul Ahyar, kitab yang sangat terkenal di mazhab Syafi'i, jika ada yang berkata pada khotib atau wa'id itu penceramah, walau qala
asyahsun awaid. Uridul Islam. Uridul terangkan kepada saya tentang Islam. Falakini talkinlah saya. Bi kalimatin syahadat dengan kalimat syahadat. Kemudian Ustadz berkata, tunggu sampai selesai, tunggu yo tangan rampung. Maka demikian juga dia dihukumi orang yang kafir. Mengerikan nggak? Mengerikan kan? Ada sebuah kisah di negeri di Afrika ini. Di Afrika itu ada seorang yang sedang berceramah begini, kemudian datang seseorang minta ditalkin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengatakan, tunggu yo mas, nanti nek wis rampung ceramah saya. Ternyata dia keluar sebentar, waktu itu lagi ada banyak kerusuhan, dia ketembak dan mati. Bayangin, berarti dia secara dohir dia mati kufur karena belum syahadat, walaupun saya yakin dia diterima Islamnya karena sudah niat di hati secara sempurna, ya kan? Yang ingin saya sampaikan bahwa menunda itu bahaya banget nih. Dan ini sering kejadian, beberapa ustadz ditelepon, Ustadz saya mau masuk Islam gitu. Terus oke, sekarang aja ditelepon aja, jangan ucapkan asyhadu an. Enggak Ustadz, saya mau di acara nih, saya mau disoting. Sebabnya ini kan yuk jarang-jarang terjadi, saya pengen ini jadikan momen yang indah, saya mau syuting di acara ini besok. Bayangin, iya kalau umur sampai besok, kalau enggak, yakinkah sampai besok umurnya? Kalau ternyata malamnya mati, dia masih mati kafir. La ilaha illallah. Maka betapa orang yang mau masuk Islam disegerakan tanpa jeda. Berarti sekali lagi pesannya, kita yang muslim harus menjaga muslim kita sampai sedemikiannya sepanjang hidup kita. Maka sekali lagi, belajar tentang Islam tidak mungkin kita tidak belajar tentang nawaqidul Islam, tentang pembatal-pembatal keislaman, dan kita harus paham ini. Saya Ustaz, saya pernah dengar ceramah itu katanya orang yang mau syahadat terus seandainya ditunda, seandainya orang ini meninggal sebelum syahadat, orang yang diminta untuk syahadat ini menanggung dosanya. Nah itu makanya tadi dihukumi, bahkan dihukumi kafir. Kalau menanggung dosa toh masih mending Pak. Kalau dihukumi kafir berarti di neraka jahanam selama-lamanya. Gitu. Ya karena memang seperti ini tadi dalilnya jelas banget tadi dari Imam Nawawi bahwa menunda itu sama sekali nggak boleh. Gitu. Jadi sekarang sudah tahu. Berarti kalau jenengan nanti kok ada orang masuk Islam ditunda sama jenengan, masalah. Ada udur kalau yang dimintai ternyata belum tahu ilmunya. Yang masih adolin, masih adolin. Kalau jenengan nek ngono aku ora sinau wae daripada nek wis sinau dadi ngerti. Dadi masalah, dadi tanggungannya abot. Adolin jadi orang tersesat. Gitu. Yang kita minta tiap hari supaya jangan tersesat. Gitu. Kemudian kita sudah tahu bahwa masuk Islam itu sangat mudah, tidak dipersulit, bahkan dipercepat secepat-cepat. Tetapi sekali lagi, mengeluarkan orang dari Islam sangat sulit. Ini supaya kita tidak mudah-mudahan menjat orang, tidak mudah-mudahan mengkafirkan orang, karena ini kelompok yang bahaya, kelompok Khawarij namanya. Kelompok yang begitu mudahnya mengeluarkan orang dari Islam. Berbuat dosa besar, zina, maka dia sudah kufur, halal darahnya. Orang Khawarij kan begitu. Khawarij itu akidahnya pelaku dosa besar maka kafir. Mengerikan kan? Berarti orang berzina kafir, orang riba kafir. Oh, ngeri banget kan? Maka kita harus hati-hati. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ma thabata bil yakin, sesuatu yang ditetapkan dengan keyakinan maka tidak dibatalkan dengan syak. Masuk Islam kan orang udah yakin, gimana nggak yakin? Orang non muslim masuk Islam berarti udah yakin toh. Meskipun kadang-kadang ada yang dengan pernikahan, tapi kan dia mengucapkan sadar, saya bersaksi bahwa Allah adalah zat yang disembah, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia yakin, dia sudah yakin. Maka ma sabata bil yakin, sesuatu yang masuk dengan keyakinan tidak boleh dikeluarkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Kaidahnya adalah al yakin la yazulu bisyak, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak digugurkan dengan yang ragu-ragu. Contoh, dengan Allah, ini kita namanya syak gitu, keraguan-raguan, dan ini banyak terjadi. Yakin Allahu Akbar, yakin bahwa saya itu wudunya nggak batal. Keyakinan itu mengalahkan syak, mengalahkan keraguan-raguan. Untuk ora yo aku yo, iki mau koyo rada cesitik, nek koyo rada cesitik
Ini ragu-ragu namanya. Yakin mengalahkan keraguan. Jangan tuh jadi syak, wah itu ora sah aku. Ini masalah. Karena kaidahnya apa? Al yakin, sesuatu yang yakin itu la yazulu bisak, tidak digugurkan, tidak dibatalkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Ini penting ini Bapak Ibu, terutama bagi bapak-bapak, mbah-mbah. Ya kan yang kadang-kadang koyone rada entut sidik itu Sering enggak kayak gitu? Orang tua-tua tuh sering kayak gitu itu. Allahu Akbar. Aduh. Kok koyone rada metu sidik. Koyone rada metu sidik itu namanya ragu-ragu, sak. Dikalahkan dengan yakin. Yakinnya apa? Lho wong wis wudu kok. Itu maksudnya. Maka sekali lagi kaidah ini penting. Al yakin la yazulu bisak. Bahwa yang sesuatu yang yakin itu nggak bisa dibatalkan dengan yang syak, dengan yang ragu-ragu. Dan ini penting untuk khusus sholat kita. Makanya kalau apa namanya, ya dengan sholat duhur, iki wis telu opo papat, iki wis telu opo papat, munggah meneh opo tahiyat, maka ambil yang yakin. Jenengan yakin yang mana? Oh, yakin saya adalah sudah 4 walaupun 23, maka tidak masalah. Karena yakin tidak dikalahkan dengan syak. Paham sampai di sini? Ini kaidah, ini penting. Duh, aku sing yakin sing gitu iki. Gitu. Kan enak kalau udah tahu ilmunya. Oh, 3. Kalau jenengan jadi imam kan enak, nek salah berarti kan diingatkan. Kalau sendirian, telu apa papat? Papat atau limo iki. Bisa terjadi kan kadang-kadang seperti itu. Wong saya saja kadang-kadang imami pernah terjadi seperti itu. Nah, manusiawi. Maka ada kaidah al yakin la yazulu bisa. Demikian juga orang masuk Islam itu dengan al yakin, tidak dibatalkan dengan syak. Maka Imam Syaukani rahimahullah taala menyampaikan kalau terpaksa harus menghukumi orang kafir, kan ini juga akidah, menghukumi orang kafir juga bagian dari akidah. Kalau kita tidak meyakini orang kafir itu kafir, kita yang kafir. Lo bayangin, sangat dipahami sampai di sini. Jenengan yakin nih orang Kristen yang melebung surga, itu jenengan yang kafir. Sangat dipaham sampai di sini. Padahal ini disiarkan di TV besar. Dokter yang menyampaikan, siapapun yang berbuat baik, ya kan, beramal soleh, membela negara, maka dia punya surganya masing-masing. Ada surga Hindu, ada surga Nasrani, ada surga Yahudi. Ada yang seperti itu? Ada. Itu secara hukum sudah melakukan nawakidul Islam. Sudah keluar sesungguhnya dia dari Islam. Karena apa? Seseorang yang tidak meyakini orang kafir itu kafir, dia kafir. Sekali lagi, ini tidak untuk menghukumi orang ya. Ini iktikad kita. Yakinnya kita untuk membabi buta mengkafirkan orang, bukan. Tapi jangan harus tahu ini. Saya dipahami sampai di sini. Saya dipahami nggih. Beliau mengatakan, Imam Syaukani, kalau terpaksa harus mengkafirkan seseorang, maka harus punya dalil seterang matahari di langit. Paham? Jadi terang banget, bener-bener kafir gitu. Baru kita bisa menghukumi orang. Itu pun harus orang alim yang menghukumi, bukan kita. Bukan kita, orang alim yang menghukumi, bukan kita. Jadi terang benderang tuh nggak ada keraguan sedikit pun, nggak ada takwil, nggak ada apa namanya tuh keraguan, nggak ada keraguan sama sekali. Memang seterang matahari di siang hari. Jadi bagi kita orang awam, selagi masih bisa dibela jadi muslim, maka dia muslim. Sangat dipahami. Wah, ini bajing banget, nakal banget, mabuk-mabukan, kita ora tahu sholat. Orang yang meninggalkan sholat secara total kafir nggak? Kafir. Itu salah satu nawakidul Islam. At-tark istilahnya itu meninggalkan perintah Allah secara total. Orang pernah sholat belas lima urip itu kafir secara hukum nawakidul Islam. Tapi kita yang nggak tahu, kan kita nggak tahu di rumahnya dia sholat apa nggak, kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu. KTP-nya Islam. Kita nggak pernah lihat dia ke masjid, nggak pernah lihat dia sholat. Tapi kan kita nggak tahu. Jangan-jangan dia pernah sholat. Maka sepanjang masih bisa dibela jadi muslim, dia saudara muslim kita yang dapat hak yang 6 yang kita pelajari. Sangat dipahami sampai di sini. Betapa mudahnya masuk Islam, betapa sulitnya sesungguhnya mengeluarkan orang dari Islam. Maka orang makin belajar itu makin bijaksana, nggak gampang mengkafirkan orang, ngecat orang, itu nggak gampang. Bahkan bagi saya membid'ahkan orang pun saya nggak mudah, karena ketika kata-kata bid'ah itu kan finar, ya kan, bid'ah itu nanti dia di neraka, maka rentetan di sininya tuh muter di sini, otaknya muter ini, kata iya urung lah, gitu. Pada perbuatan itu iya, tapi bagaimana yang lain, ya kan? Betapa banyak pelaku bid'ah juga yang matinya sambil senyum, nggak jadi ukuran kan? Kita nggak tahu karena bisa jadi dapat udur karena ketidaktahuan.
Tapi tetap kita harus tahu ilmu tentang bid'ah. Bukan berarti kemudian kita membiarkan ilmu kita nggak berkembang dengan ilmu terkait dengan bid'ah. Kemudian juga adalah sebuah kekeliruan ketika ada orang mau masuk Islam harus ragu-ragu dulu. Ini di satu kelompok tertentu begini. Satu kelompok tertentu ada yang awal wajib alal mukallaf, dia menjadi Islam atas dirinya itu harus an-nador. An-nador itu mikir dulu, mikir Allah itu Maha Esa, gini, mikir dulu, ragu-ragu dulu. Ada yang begitu. Atau au juz'un minan nador, au iradatun nador, au asyak. Harus istilahnya kayaknya harus metu dulu dari Islam, gitu. Bahwa benar nggak sih Allah itu Maha Esa nggak sih? Keraguan-raguan. Setelah ragu-ragunya nggak ada, hilang, baru Islam. Ada yang seperti itu. Ini dulu waktu saya mahasiswa, ikut organisasi yang sejenis ini. Jadi saya masuk organisasi itu harus jadi non-Islam dulu. Untuk jadi Islam sempurna, kita tuh harus tahu, belajar dulu, ragu-ragu dulu. Ini masalah. Ini dibantah langsung oleh Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, jangan mempersempit rahmat Allah dengan menyulitkan orang mau masuk Islam. Gitu. Orang-orang muda kadang-kadang seperti itu, kita merasa bangga itu. Saya dulu begitu. Wah, bangga banget. Oh, ternyata gini ya masuk Islam. Ini bermasalah karena kurangnya ilmu. Intinya masuk Islam cukup syahadat, selesai. Mas, sepertinya saya butuh air ini, Mas. Butuh air saya. Ada itu enggak? Kok rodong gerok ini lama-lama. Kemudian itu tadi mukadimah yang pertama, mudahnya masuk Islam, sulitnya mengeluarkan orang dari Islam. Mukadimah yang kedua, pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman sudah ada sejak dahulu. Hanya sebagian kita tidak mengetahuinya. Padahal ini muktabar, dibahas di kitab-kitab besar. Ini namanya Dewi Rasinau, jadi orang ngerti. Dan di antara yang paling detil membahas tentang nawaqidul Islam itu di mazhab Hanafi, itu detil banget. Ada satu kitab di Babul Murtad, bab tentang orang-orang yang murtad, sampai 120 halaman khusus membahas masalah nawaqidul Islam. 120 halaman, banget. Kemudian di mazhab Maliki ada kitab yang membahas tentang Babur Riddah, bab tentang orang-orang yang murtad. Demikian juga di mazhab Syafi'i tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi juga Babur Riddah, bab tentang riddah, tentang orang-orang yang murtad. Kemudian di mazhab Hambali yang dipakai di Arab Saudi sekarang menika bab tentang hukmil murtad, hukum-hukum terkait dengan orang-orang yang murtad. Ini sudah dibahas oleh para ulama besar, tinggal kita mempelajarinya. Nah, dari pembahasan itu ternyata jumlah nawaqidul Islam itu sangat banyak. Tadi saya sampaikan adanya sampai mengatakan 400, tetapi ada 10 yang sangat urgent untuk kita pelajari. Ada 10 hal yang terkait dengan nawaqidul Islam yang harus kita pelajari. Karena apa? Karena 10 ini itu ijma ulama. Artinya semua ulama sepakat terhadap hal ini, bahwa hal itu kalau dilakukan maka kita keluar dari Islam. Kemudian 10 ini yang akan dibahas itu 10 yang paling berbahaya. Berarti sebenarnya ada di luar 10 juga ada, tapi 10 ini yang paling berbahaya. 10 ini pula yang paling sering terjadi di masyarakat. Kemudian 10 ini sebagian masyarakat muslim tidak memahaminya. Jazakallahu khairan. Matur nuwun, Mas. Langsung saya minum. Bismillah. Kemudian sekali lagi kita nanti akan membahas secara, saya nanyakan dengan kita akan bahas singkat opo detil yang 10 itu. Kalau detil butuh waktu, berarti kita akan di pertemuan-pertemuan berikutnya akan membahas 10 ini butuh waktu. Mungkin satu pertemuan satu pembatal. Kalau nggak mau detil, satu kali pertemuan rampung. Saya tawarkan ke jenengan, mau milih yang mana? Yang singkat. Yang singkat berarti nanti ya nanti kalau singkat saya sebutkan nanti. Saya sebutkan. Jadi karena 10 ini
yang menjadi ijma ulama, 10 ini yang paling berbahaya, 10 ini sering terjadi, 10 ini banyak orang yang tidak menyadarinya. Jadi yang banyak itu, yang ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 10 ini sesungguhnya turunan dari 5 hal ini. Jadi nawaqidul Islam itu tidak akan keluar dari 5 hal ini. Yang pertama, terkait dengan i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan di dalam hati, keyakinan yang keliru. Nanti saya pahamkan. Ini kalau nggak detail gitu dok, keyakinan i'tiqad gitu, paham nggak? Kira-kira paham nggak? Jadi nanti tengah-tengah lah, mungkin saya terangkan sedikit. Kemudian yang terkait dengan perkataan, contoh mengejek agama Islam, mengejek Nabi Muhammad SAW, mengejek syariatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun kita melaksanakan, contoh kita melaksanakan sholat tapi kita mengatakan sholat ki apa jane ki aku sholat ki yo mung melu-melu kanca wae gen patut kan sajane sholat ki yo ora patut penting, itu udah nawaqidul Islam, itu udah keluar dari Islam secara hukum, karena dia melakukan perkataan yang masuk kategori nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kita puasa, aslinya puasa ki ora patut penting, puasa ki opo perintah apa puasa kon malah kon kencot kon lapar ngapa aku ki melu-melu wae wong kancaku puasa ya aku puasa nek ora puasa aku malah dikondoni apa karo wong ya wis lah melu puasa. Nah itu dia melakukan tapi dia perkataannya nawaqidul Islam, itu keluar dia dari Islam. Ini banyak orang yang nggak sadar begini-begini ini kan mengerikan. Kemudian yang terkait dengan perbuatan, contoh jelas menyembelih untuk selain Allah, melakukan kesyirikan, masang molo nyembelih ayam cemani di dalam rangka supaya tidak diganggu oleh setan. Ini kan banyak pelakunya gini bang. Tapi Bapak Ibu jangan mengatakan kowe masang molo nyembelih ayam cemani yo kowe kafir yo, itu keliru. Ini keliru. Ini sekali lagi untuk pengetahuan kita, tidak untuk menghukumi orang, karena apa? Ada udzur bagi orang yang tidak tahu. Udzurnya terserah Gusti Allah, kita nggak tahu. Apakah dia dinyatakan kafir atau tidak, kita tidak tahu. Karena bisa jadi dia juga ngerti, tapi dia tetap nekat. Nah ini masalah. Tapi kita tidak perlu menghukumi ya, atau menghukumi masang molo wis nganggo yang nyembelih-nyembelih kaya ngono kowe wis kafir kayak. Ini masalah, jenengan dikeplaki lingkungan. Maka hal ini sekali lagi untuk menghilangkan kebodohan kita, bukan untuk menghukumi orang lain. Jadi jangan salah, mempelajari ini bukan untuk menghukumi orang lain. Kemudian meninggalkan secara total hukum-hukum terkait dengan syariat Islam, istilahnya itu at-tark. Contohnya ya tadi, meninggalkan sholat total, ora tau sholat blas, maka ijma orang ini sudah keluar dari Islam. Kemudian keraguan-raguan, keraguan-raguan, jane iki surga ki ono apa ora to, jan-jan iki jilbab ki wajib ora to, jan-jan iki, khususnya keraguan-raguan terkait dengan rukun Islam dan rukun iman. Jan-jan iki akhirat ki jane ki ono apa ora to, kubur ki ono ora to, keraguan-raguan. Seseorang yang keraguan-raguannya mendominasi dalam dirinya, maka dia bisa masuk dalam kategori nawaqidul Islam, dia keluar dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu urgensi tentang kita mempelajari tentang pembatal keislaman yang kedua, mukadimah yang kedua. Kemudian mukadimah yang ketiga, menika urgensinya kita mempelajari nawaqidul Islam, yaitu tidak untuk mengkafirkan, tidak untuk mengkafirkan. Akhir-akhir ini banyak saudara muslim yang terjerumus dalam salah satu nawaqidul Islam yang seperti ini, tetapi kita harus menerangkan apa adanya, tapi tidak untuk mengkafirkan. Contoh, ada orang yang percaya sama dukun, ya meyakini dengan dukun, keluar nggak dari Islam itu? Keluar itu. Orang mempercayai secara sempurna kepada dukun, bahwa dukun memberikan manfaat, dia terkategorikan melakukan perbuatan yang mengeluarkan dia dari Islam. Menyembah untuk selain Allah, misalnya dukun dia memerintahkan menyembelih ayam cemani dalam rangka untuk ya seperti tadi, itu dia keluar. Mempermainkan ayat Allah, ini banyak nggak terjadi? Banyak sekarang terjadi, mempermainkan ayat Allah. Kemudian menganggap semua agama benar, banyak nggak? Banyak. Menganggap semua agama benar, kayak yang melebung surga, orang mungkin mau ngomong apik kaya ngono seperti tadi itu kan.
Wah, mosok sih wong apike kaya ngono, perannya di dunia banyak banget, gawe pesawat terbang, gawe iki mosok sih mlebu neraka, mosok sih kok leh men Gusti Allah galake. Itu terjadi loh itu Bapak Ibu sedaya. Nggih, terjadi yang seperti itu di masyarakat, banyak, bahkan terjadi banyak. Sementara mungkin orang muslim nggak punya banyak peran misalnya, nggih motor mabur sapa? Nyatane kowe orang motor mabur yo ora iso kaji kowe. Mosok sih nggih motor mabur mlebu neraka. Pernah terjadi seperti itu? Kalau kita ada keyakinan itu dalam hati kita bahwa mereka pun masuk surga, kita yang jadi kafir. Karena Pak, bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Menentang ayat Allah berarti kita kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi fi nari jahannam khalidina fiha, kata Allah. Ya enggak? Kok kita mengatakan dia apian banget kok wong. Ora mungkin lah masuk surga. Gusti Allah kok jahat men. Bisa terjadi seperti itu enggak? Bisa terjadi. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Maka kita mempelajari seperti ini itu penting. Bukan, sekali lagi, bukan untuk mengkafirkan orang, tapi untuk membentengi muslimnya kita. Lah ya wong syarat sahnya sholat itu adalah Islam. Lah terus kepiye nek ora dijogoni Islame? Gini apa nggih? Nah, ini penting. Dan pasti ada kafarahnya. Kamu bilang, saya nggak tahu kok. Aku melakukan ini karena nggak tahu. Tetap ada kafarahnya. Nggih. Saya kasih air minum ini. Mas itu ngasih di sini ngasih racun misalnya, tetap warnanya putih kayak gini. Saya minum karena saya nggak tahu toh. Kira-kira saya sakit nggak? Sakit tetap. Walaupun saya nggak tahu, kita nggak punya alasan. Nggak ngerti kok. Ya masa saya dihukum? Memang ada beberapa kasus udur, tapi udur itu juga ada batas-batasnya. Contoh, orang itu tadi yang ahli IT tadi itu beralasan besok di hadapan Allah. Saya nggak ngerti kok, saya lahir dari keluarga non muslim, saya nggak ngerti muslim. Zaman sekarang nggak bisa. Para ulama menyebut di zaman sekarang itu udah nggak bisa orang alasan tidak sampai informasi Islam kepada dia tuh nggak mungkin zaman sekarang itu. Kecuali orangnya hidup di hutan sendirian, lahir sendirian di sana, tidak pernah kenal internet sama sekali, di hutan Amazon yang dalam banget, mungkin dapat udur. Itu pun kata para ulama kalau ditanya dia tetap percaya kepada Allah. Tapi kalau orang di luar zaman sekarang nggak ngerti Islam, salah dia, bukan udur maksudnya. Besok tetap disiksa atas ketidaktahuannya itu. Karena sudah terjebak di mana-mana. Sekarang informasi Muslim itu di mana-mana, nggak ada yang tertutup. Sehingga zaman sekarang itu nggak ada udur, orang merasa tidak tahu. Kemudian urgensi kita mempelajari tentang Nawaqidul Islam agar kita tidak terjerumus kepada dosa itu. Saya dipahami demikian ini. Kita tidak masuk kepada 10 hal itu. Karena apa? Hukumnya, kaidahnya, kalau kita hanya mengerti yang baik-baik saja tanpa tahu yang tidak baik, maka kita akan melakukan sesuatu yang tidak baik itu karena ketidaktahuan. Sekali dipahami. Kita nggak tahu kalau mencuri itu adalah mengambil punya orang lain, tuh kita nggak tahu kalau itu tuh buruk misalnya. Kita ngambil kan? Kita nggak tahu kok. Ya kan? Maka urgensi kita mempelajari ini agar kita tidak melakukan dosa itu. Wajib nggak kita pelajari seperti itu? Wajib, supaya kita tahu. Dan ini kaidahnya sebenarnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa wajiblah buat kita untuk mempelajari tentang sebuah keburukan, yang dengan mempelajari sebuah keburukan itu kita terhindar dari keburukan. Dan ada sahabat yang konsentrasi menanyakan hal-hal buruk kepada Rasulullah. Supaya apa? Supaya tahu yang buruk, dengan itu dia menghindari yang buruk-buruk itu. Gitu. Nggih. Saya menjalani kalau kita menonton, menyaksikan tradisi-tradisi budaya yang sekiranya menurut kami bertentangan, umpamanya kita melihat acara jendingan itu mengawin ke bulanan terus melihat kita sebagai penontonnya maksudnya ya, apakah boleh gitu? Kita menonton Ya, itu jangan, karena itu termasuk dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal birri wal 'udwan. Kita nggak boleh bekerja sama di dalam keburukan. Kita ngerameke berarti wis ikut-ikutan itu. Minimal kalau kita tidak bisa melarang, minimal kita tidak ikut. Ya kan? Itu sudah dengan perbuatan atau berarti sing paling cilik nang ati gitu kan. Tapi minimal kita menjadi orang yang tidak ikut meramaikan. Kalau kita ngelawan kan masih berat itu, ya kan?
kita berdoalah kepada Allah. Tapi minimal kita jangan meramaikan. Meramaikan otomatis kan menjadi pendukung. Ya kan? Mendukung itu tidak boleh. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, itu bisa bahaya, bisa kita yang terjerumus kepada kemusyrikan. Karena kita ridho dengan kemusyrikan. Gitu. Ini kalau dihubungkan dengan budaya seperti itu, memang nanti, oh kayak Ustadz galak men apa kayak orang Indonesia, kan masalah itu. Jadi pencerahan memang kadang-kadang berat. Nah, ini lewat manjat kalau karena terpaksa jenengan mau lewat nyebrang suwi banget lewat SPM meneh. Tapi menyengaja meramaikan, nah itu ya nggak boleh. Gitu. Saya pernah terjebak di Gamping situ lewat, aduh, wis sampai 1 jam rasa lewat. Ya itu tadi, pokoknya intinya hukum asalnya adalah kita tidak ikut berpartisipasi di dalam kegiatan itu. Nanti turunannya tentunya sangat banyak, jenengan lebih paham urfnya. Kemudian belakangan ini banyak sekali muncul pemikiran yang menyimpang terkait dengan pembatal-pembatal keislaman. Satu, ada 3 golongan. Satu, Khawarij. Khawarij itu yang membabi buta mengkafirkan orang. Ini kita tahu hasilnya adalah seperti ISIS, Al-Qaeda, itu kan, kemudian bom-bom di Indonesia itu semuanya kan Khawarij. Ya kan? Seperti di Indonesia kan banyak yang terjadi seperti itu. Masa sih masjid loh dibom waktu di Cirebon dulu. Masjid loh. Orang muslim yang jero lagi. Masa sih dibom? Oleh kebanggaan banget ya. Miring toh itu Khawarij. Bayangkan Khawarij, namanya Khawarij. Dan itu memang kalau masjid yang umpama masjid Syiah pun begitu Pak, pun begitu masjid tetap jangan dibom. Syiah kalau ternyata di dalamnya ada orang yang sholat, orang Sunni, kita nggak tahu kan. Banyak juga orang Sunni yang sholat di tempatnya orang Syiah nggak sengaja, nggak tahu. Pernah kejadian teman masuk dalam masjid, kok beda kabeh sholat nganggo watu kabeh, nganggo tanah. Dan itu banyak terjadi, apalagi kalau negerinya negeri secara asal negeri Sunni. Bahkan di Iran pun yang di negeri Syiah itu banyak juga orang Sunni yang kadang-kadang sholat di negeri di masjidnya orang. Maka jangan. Dan bayangkan Pak, jadi 3 golongan kan, yang pertama Khawarij, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Ahlu Sunnah. Kita Ahlu Sunnah itu hukum asalnya, kalau ada kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita, perjanjian damai, kok kita bunuh, kata Rasulullah, kita tuh nggak bisa cium baunya surga, nyium baunya surga aja nggak bisa, apalagi masuk. Ki wong kafir, cetok kafir loh ini, bukan Syiah Pak, cetok kafir, tapi dia mengadakan perjanjian damai dengan kita. Kok kita bunuh? Kita itu kata Rasulullah nggak bisa cium baunya surga, kok melebu surga, nyium baunya surga aja nggak bisa. Betapa Ahlu Sunnah itu sebegitunya kan, sebegitunya. Makanya itu tadi. Golongan yang kedua adalah Murji'ah. Murji'ah ki sing ora ngiso kafir ke blas. Ini Murji'ah. Wong kayak iki yo ora iso dihukumi neraka kaya ngono. Kita nggak tahu hatinya. Jadi Murji'ah itu tidak menjadikan amal bagian dari keimanan. Jadi yang intinya di hati, kita nggak tahu hatinya dia jangan-jangan ke Allah. Nah itu Murji'ah. Jadi Murji'ah itu begitu, nggak bisa mengkafirkan orang. Padahal nggak bisa mengkafirkan orang secara i'tiqad, itu juga keliru. Mengkafirkan orang secara membabi buta keliru, nggak bisa mengkafirkan orang secara i'tiqad juga keliru. Yang benar itu di tengah-tengah, yaitu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita ini Ahlu Sunnah wal Jamaah. Maka harus dipahami betul. Dan sejarah membuktikan bahwa orang-orang takfir itu, orang-orang yang mengkafirkan orang itu kebanyakan orang-orang bodoh. Orang-orang yang biasanya muda-muda, lagi semangat-semangatnya Islam gitu, tetapi keliru. Ini orang-orang ISIS kan mana ada ulamanya. ISIS itu kebanyakan pemuda-pemuda. Jadi orang yang membaca Al-Quran tidak dapat dari kerongkongannya. Dan itu sudah ada di zaman Rasulullah. Dzul Qaisirah, dia datang ke Rasulullah, "I'dil ya Muhammad." Bayangin, orang datang ke Rasulullah, "Adillah engkau wahai Muhammad." Rasul menjawab, "Nek dudu sayang adil terus sopo sing iso adil." Bayangin, itu waktu pembagian ghanimah. "I'dil ya Rasulullah." "I'dil ya Muhammad." Gila banget, kau nabi loh itu. Yang adil jenengan Muhammad. Bayangin. Maka sahabat angkat pedang mau ditebas. Rasulullah menyampaikan, "Jangan."
biarkan nanti dari orang ini akan muncul khawarij. Jadi memang dibiarkan oleh Rasulullah, akan muncul dari orang ini orang yang ibadahnya kalau jenengan lihat sholatnya, jenengan akan iri terhadap sholatnya. Jenengan lihat baca Qur'annya, jenengan iri baca Qur'annya. Jenengan akan melihat cara puasanya, jenengan iri dengan puasanya. Mereka itu ibadahnya luar biasa, saking berlebihannya sehingga menganggap semua dosa besar itu jadi pelaku dosa besar jadi kafir. Bahkan sahabat pun dikafirkan oleh khawarij. Bayangin, mengerikan kan? Tapi ini juga jangan keliru begini. Kemarin dipakai oleh sebagian ustadz yang berantakan. Lembaga Tahfidzul Quran itu adalah orang-orang yang akan jadi khawarij karena dia baca Quran tidak lebih dari keperongkongannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Rasulullah. Ini bahayanya kalau ilmu disampaikan dengan berantakan, ya. Mengerikan. Ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan munculnya sikap yang menyimpang yang menikah khawarij al-murji'ah. Yang benar adalah ahlus sunnah wal jamaah, ada di tengah-tengah. Kemudian urgensi yang keempat adalah bahayanya mengkafirkan secara brutal. Ya. Jadi kita mempelajari ini supaya tidak mengkafirkan dengan berantakan. Contohnya tadi itu Islam jamaah. Ya. Islam jamaah itu pokoknya di luar dia kafir. Zaman dulu waktu belum ada peringatan dari MUI, sampai kita sekolah di sana aja di PEL. Kita pegang PMA-nya dicuci meneh sampai level itu. Sekarang kayaknya udah nggak seperti itu. Karena takut juga lama-lama kan. Kemudian Bapak Ibu sedaya, ini penting, tolong diperhatikan bagian ini. Diperhatikan betul bagian ini. Dikisahkan oleh Rasulullah dua orang Bani Israel. Sebelum kita belajar tentang 10 ini, saya ingatkan dengan kisah ini supaya kita hati-hati. Dikisahkan oleh Rasulullah dua Bani Israel. Yang satunya rajin ibadah, yang satunya rajin maksiat. Ya, satunya rajin ibadah, satunya rajin maksiat. Iki rajin zaman-zaman karena regep yang masjid, tukang adzan, tukang maca Quran, rajin banget ini orang. Yang satunya mabuk-mabukan, maksiat, ora karu-karuan. Nah, maka orang ini mengatakan kepada yang ahli maksiat, si ahli ibadah berkata kepada si ahli maksiat, ya hada aksir, mbok jenengan mandek to. Nah, hari berikutnya dia ngomong lagi, ya hada aksir mandek to, mbok orang sah terus-terusan ngono to. Terus begitu. Baik nggak itu? Baik ya. Kita mengingatkan seperti itu tentu saja kebaikan. Dan itu dilakukan berulang-ulang sampai suatu ketika si ahli maksiat itu melakukan sebuah maksiat yang sangat besar. Yang sangat besar. Udah mabuk, berzina dan lain-lain. Sehingga dia mengatakan, ya ada aksir mandek koto, mandek. Oh jadi terus-terus kayak. Maka si ahli maksiat itu jengkel. Dia mengatakan, dakni warobi, tinggalkan saya bersama Tuhan saya. Tinggalkan saya bersama Tuhan saya, kata dia. Dakni warobi. Abu Isa alaiya rokiba, apa kamu tuh diutus untuk ngopeni saya? Kowe iki diutus Gusti Allah untuk ngingetin saya terus kowe iki. Kowe iki ngopo melu-melu aku terus? Mangkel lah kira-kira. Jenengan bisa mbok mandek goto. Wis kowe iki ngopo to? Diutus Gusti Allah kon ngopeni aku, kon ngawasi aku terus po. Kira-kira jangan mangkel enggak? Mangkel. Manusia. Nah, manusia. Di dalam kisah ini dikatakan orang yang ahli ibadah ini emosi, mangkel, marah, sehingga dia pakai logikanya. Dia mengatakan, berfatwa dengan mengatakan dengan perasaannya, dengan emosinya, la yaghfirullaha lak, kata dia. Yakin kamu tuh gak bakal diampuni oleh Allah. Saking mangkelnya. Berarti dia berfatwa dengan emosi, berfatwa tanpa ilmu, berfatwa dengan perasaan. Agama bukan perasaan. Agama bukan dengan logika, agama itu dengan dalil. Maka dikatakan di dalam kisah itu, Allah menyampaikan, mandaladi, siapa yang berani-beraninya mengatakan tidak akan aku mengampuni, ala aghfiro li fulan, siapa yang berani-beraninya mengatakan atas namaku saya nggak bakal mengampuni si fulan. Di dalam kisah itu ketika dia mengatakan la yaghfirullahu lak, dua-duanya mati, dimatikan sama Allah. Kata Rasulullah, di peradilan akhirat besok orang yang ahli ibadah ini hilang seluruh amalnya,
orang ahli maksiat ini sudah diampuni seluruh perbuatannya. Kenapa dia mengatakan dakni warobi, tinggalkan saya dengan Rob saya, sementara dia mengatakan engkau nggak bakal diampuni. Ini artinya pesannya apa? Kita yang sudah tahu ilmunya, kita sudah rajin, itu jangan sembarang menghukumi orang. Bisa jadi yang sekarang ahli maksiat, bisa jadi yang sekarang WTS, bisa jadi yang sekarang pemabuk, itu bisa jadi akhir hidupnya akan menjadi baik, kita nggak tahu. Sekali lagi, kita belajar ini untuk meningkatkan ilmu kita, untuk menghilangkan kebodohan kita, bukan untuk menghukum-hukumi orang lain. Sangat dipahami. Bayangkan kisah ini, ya kan? Mengerikan. Bisa jadi kan kita karena saking seringnya ngopeni malah mangkel, ini bisa terjadi. Kita ikutan mangkel, ketika ikutan mangkel sudah setan yang bicara, bukan kita. Na'udzubillah. Jadi terakhir saya sebutkan 10 nawaqidul Islam yang diijma oleh para ulama. Yang pertama adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Yang kedua, menjadikan antara kita dengan Allah ada perantara untuk berdoa. Contoh wali-wali, kita minta kepada wali supaya Allah mengabulkan doa kita. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang kafir. Seperti tadi kita nggak di dalam ikut tinggal nggak perlu ngomong ke orangnya. Di dalam hati kita mengatakan, oh orang katanya wong Nasrani ki ya mlebu surga. Ya udah mlebu surga nek apik. Yang ketiga. Yang keempat, meyakini ada orang lain selain Nabi Muhammad SAW yang syariatnya lebih baik, yang ajarannya lebih baik, yang ajarannya lebih afdal dari Nabi Muhammad SAW, maka kita sudah keluar dari Islam. Yang kelima, seorang yang benci terhadap Nabi walaupun rajin. Seseorang yang benci kepada Nabi, benci kepada ajaran Nabi walaupun dia melaksanakan. Contoh tadi, orang melaksanakan sholat tapi mengatakan, ah, sholat kejane ora ono artine apa-apa kok. Puasa kejane ora ono artine apa-apa. Kuwi ya melu-melu tok. Karena ora penak wae karo tangga. Itu juga sudah keluar. Yang keenam, seorang mengejek agama Allah. Apa itu pahala? Raketok pahala, raketok endi pahala endi. Misalnya begitu, itu keluar dari Islam. Kemudian asyihru, yaitu sihir, as-sihr. Nah itu juga sepertinya butuh penjelasan Pak Eko ini. Kalau disebutkan dok, jangan kayaknya bingung nanti ini. Kemudian yang kedelapan, menolong kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin. Jangan ikut punya peran untuk memakmurkan justru orang-orang non muslim untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka kita sudah keluar dari Islam. Yang kesembilan, siapa yang meyakini boleh keluar dari syariat Islam, contoh nek sudah sampai tingkat hakikat maka nggak perlu sholat, sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariatnya Musa katanya alaihissalam. Maka kalau orang meyakini itu, dia keluar dari Islam. Yang kesepuluh, tidak mau sama sekali belajar Islam. Nih, coba, tidak mau belajar sama sekali. Pokoknya aku yang ngene-ngene wae lah. Aku mau sinau, aku ngene-ngene wae. Ayo Islamku sok ndek ben yo koyo ngene iki, so bapakku yo ngene iki, ngene-ngene wae. Ini masalah. Nah, 10 hal ini tentu saja butuh penjelasan lebih jauh. Mungkin di pertemuan berikutnya saya jelaskan sedikit-sedikit. Saya jelaskan karena jangan kalau hanya dapat informasi seperti ini, mungkin masih blur. Maksudnya piye ora belajar iki maksudnya. Gitu. Nah, saya kira mungkin itu yang disampaikan pagi ini sudah sangat panjang, insya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah dan dimudahkan dalam segala urusan kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat kita. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.